Bismillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat sedaya? Alhamdulillah. Sing penting sehat, saged ibadah, saged ngaji. Mudah-mudahan kita sekalian digolongkan abdan syakur, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Kita ngaji ini sudah buktinya syukur. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus jamiah Jumat Duha Masjid Al-Azhar, MC dan juga ibu-ibu yang hadir. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah bil qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, maka beliau pun menjawab salam salawat kita, dan seperti beliau masih dalam keadaan segar bugar hidup. Karena setiap salawat kita dijawab oleh Rasulullah, dan harapannya insya Allah kita bersama-sama beliau di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang memang spektakuler. Kira-kira ibu-ibu sudah menangi menjumpai Isra Mi'raj berapa kali? Ada yang sudah 50 kali, 60 kali dalam mengenang perjalanan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenangan indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim satu surat sendiri, namanya surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayatnya berapa, Bu? Hafal? 111. Ada 111 ayat dalam surat Al-Isra. Sebetulnya semua ayat dalam surat Al-Isra yang jumlahnya 111 ayat ini itu semuanya spektakuler. Semuanya menjelaskan tentang ayat-ayatnya Allah yang spektakuler, yang luar biasa. Tapi kadang-kadang surat Al-Isra yang terkenal hanya ayat 1 toh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Padahal ayat-ayat yang lain itu semuanya spektakuler. Di antaranya adalah
ayat-ayat yang Allah jelaskan. Allah punya ayat dua. Satu namanya ayat yang qauliyah, yang terucap menjadi firman Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan itu dari ayat yang pertama surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu semuanya spektakuler. Kemudian yang kedua ada ayat yang namanya ayat kauniyah. Ini juga disebutkan dalam surat Al-Isra. Ayat kauniyah itu ayat yang ada di alam semesta ini, yang tidak bisa dihitung jumlahnya, dari yang zahir maupun yang batin, yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu semuanya adalah ayat-ayatnya Allah, termasuk yang ada di tubuh kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu pun spektakuler. Itu juga ayat-ayatnya Allah, termasuk yang di lingkungan kita. Kita ada nyamuk. Nyamuk itu juga dahsyat kalau kita pelajari. Gimana nggak dahsyat? Wong yang menurut kita nggak baik, Allah ciptakan ternyata luar biasa manfaatnya untuk kita. Jadi seolah-olah kita nggak membutuhkan namanya nyamuk, tetapi nyamuk itu justru menjadi ekosistem dalam kehidupan yang luar biasa. Nah, ini diantara yang dijelaskan di dalam surat Al-Isra, ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut di dalam surat Al-Isra. Jadi Al-Isra bukan hanya yang dahsyat ayat mengenai perjalanan agung baginda Rasulullah SAW, tapi juga ayat-ayat yang kauniyah. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam membahas masalah perjalanan suci, perjalanan agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur yang dikarang oleh seorang imam yang biasa halaqah di Masjidil Haram. Halaqah di Masjidil Haram zaman dulu, bukan zaman yang sekarang. Kalau zaman sekarang itu yang diajar sudah mulai ada batasan-batasannya. Kalau zaman dulu, termasuk beliau mengarang kitab, di antara yang beliau sampaikan adalah mengenai keutamaan, keistimewaan dari Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Dalam kitab Kanzun Najah wa Surur disebutkan, ini mumpung belum Isra Mi'rajnya. Isra Mi'rajnya kapan? Malam Isranya kapan? Nanti malam nih. Tanggal 27-nya kapan? Besok. Berarti nanti malam. Ini Jumat terakhir berarti. Nah, ini Jumat terakhir juga ada keistimewaan di dalam doa-doa kita yang mustajab. Nah, persiapan untuk nanti malam berarti malam tanggal 27 Rajab. Disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, beliau mengatakan ini malam adalah malam yang spesial, malam yang paling utama. Karena apa? Ini adalah momentum satu-satunya ada seorang hamba bertemu dengan Rabb-nya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Rasul yang jumlahnya 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Tidak ada satupun yang diperkenankan, yang diundang langsung oleh Allah, dijemput oleh Allah untuk menghadiri jamuan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Nabi pun dari Nabiullah Adam, Nabiullah Ibrahim yang disifati dikasih gelar Khalilullah, kekasih Allah pun beliau tidak pernah diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam itu pengen lihat zatullah, zatnya Allah.
Baru diperlihatkan nurnya di balik bukit Turi Sina saja sudah nggak kuat. Ini Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini satu-satunya makhluk, bukan hanya satu-satunya manusia, tapi satu-satunya makhluk, karena makhluk itu banyak, termasuk malaikat, termasuk jin, itu juga makhluknya Allah yang jumlahnya tanpa batas. Tidak ada satupun yang dipanggil oleh Allah kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini kata beliau, tentu ini hanya pendapat, bisa benar, bisa salah. Kalau yang sore, malam yang utama itu disebutkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kalau yang sore di dalam Al-Quran, malam yang utama itu tentu malam Lailatul Qadar. Karena apa? Disebutkan oleh Allah secara jelas, sore gamblang, tidak menggunakan bahasa kinayah, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ini ketika Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi malam Isra dan Mi'raj ini satu pendapat, tentu bisa salah, bisa benar, bisa kita setuju, bisa enggak. Di dalam kitab Kanzun Najah beliau sampaikan dengan argumentasi, karena apa? Tidak ada satupun nabi yang pernah diperkenankan berjumpa dengan Allah. Kalau kitab banyak, kitab Zabur pernah diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Kitab Taurat pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil pernah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan suhufi Ibrahim wa Musa. Itu lembaran-lembaran kitab, suhuf itu juga pernah Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Artinya apa? Ada kembarannya. Nabi Muhammad dapat wahyu Al-Quran, Nabi Musa juga dapat wahyu. Nabi Muhammad dapat wahyu Al-Quran, Nabi Daud juga dapat wahyu. Artinya apa? Ada padanannya. Meskipun Quran itu sebagai penutup dan penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu diantara logika atau dasar Al-Imam Hamid mengatakan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur bahwa malam itu adalah malam yang spesial, malam yang utama, bahkan menurut beliau melebihi dari malam Lailatul Qadar. Tapi ini satu pendapat yang bisa benar, bisa salah, kita bisa setuju, bisa enggak. Maknanya apa? Malam itu adalah malam yang spesial, yang andai kata kita berdoa itu seperti doa ketika kita Lailatul Qadar. Dibukakan oleh Allah pintu rahmat, diijabah doa-doa, maka kita manfaatkan. Ini mengingatkan karena momennya nanti malam. Mudah-mudahan tidak kelewat. Jamaah ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan suci Rasulullah, perjalanan agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang spektakuler ini tentu ada yang melatar belakanginya. Nah, ini yang menjadi asbabun nuzul ayat atau surat Al-Isra ini. Jadi tidak ujuk-ujuk Nabi kemudian diundang oleh Allah, ujuk-ujuk atau tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian Nabi diberangkatkan, tidak. Ternyata ada yang melatar belakanginya. Di antara yang melatar belakanginya, di antara penjelasan para ulama di dalam menjelaskan tafsir surat Al-Isra,
adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kehilangan backup dakwahnya, karena kita tahu Nabi di dalam berdakwah kala itu di awal-awal dakwah beliau, di samping tekanan yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi beliau, tapi beliau kuat karena apa? Ada backingnya yang luar biasa. Satu adalah istri beliau dengan backing tentu kasih sayang, support dari beliau yang selalu menemani dakwahnya Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, supportnya Khadijah al-Kubra, istri Rasulullah SAW itu yang disebutkan di dalam sejarah, ini saudagar yang luar biasa. Kekayaannya itu zaman itu sepertiga dari kekayaan wilayah Arab milik Khadijah. Kira-kira kalau sekarang ini seperti siapa? Kekayaannya Khadijah itu sepertiga kekayaan Arab zaman. Beliau seorang saudagar yang luar biasa. Dan kekayaannya ini untuk membackup, membantu dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi finansial, dari segi harta, Nabi di backup. Sehingga apa? Zaman ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diboikot, kaum muslimin itu diboikot. Boikot itu Muslim tidak boleh mendapatkan barang-barang kebutuhan harian. Jadi Nabi itu diboikot, tidak boleh ada sembako masuk, tidak boleh keperluan-keperluan hidup itu masuk kepada kaum muslimin. Untungnya ada Khadijah. Juga backup yang kedua paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, yang merupakan paman beliau yang luar biasa, yang sangat menyayangi beliau. Dari ancaman-ancaman apapun, orang yang mengancam Rasulullah itu mikir dulu kalau masih ada Abu Thalib. Termasuk Abu Jahal yang pernah Rasulullah SAW itu mau melempar batu yang besar ketika Nabi SAW dalam keadaan sujud. Itu kemudian akhirnya nggak jadi, masih melihat ada Abu Thalib. Jadi pengaruh Abu Thalib ini besar sekali, meskipun beliau itu termasuk paman yang miskin, tidak punya power di dalam kekuasaan, tapi wibawanya beliau menjadi sosial capital yang membackup Rasulullah SAW. Jadi ada apa-apa kalau kemudian mau menzolimi Nabi, menyakiti Rasulullah, masih ada ewuh-pekewuh. Karena apa? Masih ada Abu Thalib. Nah, ketika dua orang yang membackup Rasulullah SAW ini meninggal dunia, maka Rasulullah SAW seperti sendiri, sedihnya luar biasa. Backup harta juga Khadijah sudah tidak ada, pasti beda dengan ketika masih hidup. Backup pengaruh pun sudah kemudian gak ada. Mereka orang-orang kafir semakin berani terhadap Rasulullah SAW. Maka tahun itu dikenal dengan Amul Huzn, tahun duka cita, tahun kesedihannya Rasulullah. Di tahun itu dua orang yang paling berjasa terhadap Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Nah, dalam keadaan ini kemudian Allah sendiri yang menghibur. Hanya di dalam tafsir, di antara tujuan Isra dan Mi'raj adalah menghibur hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Nabi tidak merasa sendiri. Nabi diperlihatkan dengan perjalanan dakwahnya orang-orang dahulu, disambungkan dengan nabi-nabi terdahulu.
Jadi diperlihatkan ketika Nabi ada masalah persoalan keluarga, paman-paman beliau banyak yang kemudian memusuhi, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab itu paman yang awalnya itu sangat senang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir. Senangnya bukan itu di antara paman yang saking gembira Nabi Muhammad lahir itu adalah Abu Lahab. Itu digambarkan di dalam Sirah Nabawiyah. Senangnya Abu Lahab itu enggak sekedar senang ngomong saya senang gembira, enggak. Tapi dibuktikan dia punya budak yang namanya Suwaibah. Budaknya itu dimerdekakan, kemudian dimintakan untuk membantu Aminah menjaga Muhammad kecil. Ini bukti kegembiraannya Abu Lahab. Makanya di dalam keterangan sirah Abu Lahab ini meskipun kafir, setiap hari Senin di mana baginda Rasulullah SAW itu lahir, beliau diberikan keringanan siksa. Jadi orang kafir saja senang lahirnya Rasulullah dapat keringanan siksa. Apalagi kita orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah, ketika di bulan Maulid, bulan di mana baginda Rasulullah SAW itu lahir, kemudian kita gembira, kita farih. Gembira itu ekspresinya bisa berbagai macam cara. Ada yang memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah, memperbanyak sunnah-sunnah Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Itu bagian dari ihya sunnah, bagian dari kita senang terhadap hari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Jadi tadi Abu Lahab saja senang Nabi kecil itu lahir, Nabi lahir senang, buktinya dimerdekakan budaknya, setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa. Jadi ketika ada persoalan misalnya baginda Rasulullah SAW itu dengan keluarga, dengan paman-pamannya, banyak yang kemudian tidak membela beliau, bahkan memusuhi, bahkan mencoba untuk membunuh seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Nabi diperlihatkan dengan sejarah-sejarah perjalanan dakwahnya nabi-nabi terdahulu. Misalnya perjalanan dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kita tahu dan Nabi kemudian jadi tahu, menjadikan hatinya kemudian ternyata enggak sendiri saja. Diperlihatkan perjalanan dakwahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seorang nabi, seorang rasul yang diberikan gelar Khalilullah saja, bapaknya atau pamannya itu dalam sejarah abun itu maknanya bisa bapak, bisa pamannya, namanya azar. Tapi yang umum biasanya dimaknai sebagai bapaknya. Bapaknya Ibrahim itu seorang produsen terbesar pembuat patung yang ada di Jazirah Arab. Itu bapaknya Nabi, bapaknya Rasul. Artinya apa? Nabi di dalam dakwah kadang-kadang ia berhadapan dengan komunitas terdekatnya. Makanya Nabi sirriyahnya Nabi, orang tuanya itu diwafatkan agar tidak ada kendala secara psikologis seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dakwah, tapi dakwahnya menentang orang tua. Itu kan secara psikologis pasti ada rasa gimana. Makanya Nabi sirriyahnya kenapa orang tua diwafatkan, itu supaya Nabi itu tidak terkendala secara psikologis. Ada juga Nabi yang dakwah bertahun-tahun, mengajari istrinya, mengajari anaknya, mengajari orang lain, tapi ketika mengajari orang lain berhasil, tapi istrinya, anaknya malah tetap dalam keadaan durhaka. Sinten Bu? Sinten? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kan sampai membuat perahu,
Kemudian anaknya, istrinya suruh naik, tapi mereka memilih dalam keadaan durhaka, tidak mengikuti ajaran tauhid yang diajarkan Nabiullah Nuh alaihissalam. Jadi pergolakan-pergolakan dakwah dalam kita itu berdakwah kadang-kadang justru hambatan yang pertama itu ada di lingkungan terdekat. Makanya Rasulullah SAW diperlihatkan sejarah-sejarah tadi. Jadi Nabi dibesarkan hatinya, Nabi kemudian diperlihatkan perjuangan nabi-nabi terdahulu, sehingga apa? Hati beliau menjadi besar, menjadi legowo, menjadi ikhlas, menjadi kemudian tidak merasa sendiri di dalam berdakwah. Kemudian menghadapi cobaan itu, ternyata Nabi dan Rasul sebelumnya pun mengalami hal yang sama. Jadi di antara asbabun nuzulnya karena zaman itu Nabi dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka, kemudian Allah menghiburnya. Yang kedua, bahwa dalam perjalanan Isra ini juga Allah ingin menyambungkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena apa? Bulian dari orang-orang kafir Quraisy itu, Pak Muhammad ini ngaku-ngaku saja sebagai nabi dan rasul. Karena apa? Orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka membaca kitab itu tahu persis bahwa kalau nabi itu ya dari keturunan nabi. Kalau seorang nabi itu pasti keturunan dari nabi. Lah ini kok ada orang Arab lahirnya di Arab ngaku nabi. Padahal di Arab menurut mereka itu tidak ada nabi, karena nabi itu biasanya berada di daerah Palestina, di Bani Israel. Makanya Nabi kemudian ketika mengaku bahwa saya adalah utusan Allah, khatamul anbiya wal mursalin, dibuli oleh mereka. Ini ada orang Arab kok ngaku-ngaku jadi nabi. Makanya kemudian dites oleh mereka, Muhammad, kalau kamu itu betul-betul nabi, dan nabi itu biasanya kumpul di Aqsa sebagai kiblat kala itu, maka coba lihat atau kamu bisa jelaskan Masjidil Aqsa itu seperti apa, tiangnya ada berapa. Nah, ini diantara bulian-bulian mereka. Karena apa? Biasanya nabi itu nyambung antara nabi satu dengan nabi yang lain. Ya, misalnya contoh lah, kalau ada presiden, misalnya presiden Indonesia ditanya makamnya Presiden Insinyur Soekarno itu di mana? Kok sampai ada presiden yang nggak tahu? Itu kan wagu, itu kan lucu. Karena apa? Karena presiden itu biasanya nyambung, minimal tahu tentang kondisi sejarah-sejarah. Oh, makamnya presiden pertama ini di sini, makamnya presiden kedua di sini, makamnya presiden ketiga di sini. Makanya sebelum nyapres biasanya pada ziarah dulu, karena tadi nyambung. Nah, ini sama dengan orang-orang kafir Quraisy membuli Muhammad, kalau kamu itu betul-betul nabi itu, coba terangkan deh Masjidil Aqsa itu seperti apa, tiangnya ada berapa. Makanya kemudian untuk menjawab itu semua dan menyambungkan Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya, kemudian Allah perjalankan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini yang menjadikan latar belakang atau sebab turunnya ayat Subhanalladzi asra bi'abdi. Jadi Allah perjalankan hambanya
Lailan pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini banyak yang harus diungkap dari kalimat-kalimat yang termaktub dalam ayat ini. Luar biasa, ada beberapa kata kunci. Kata kunci yang pertama, subhanallazi, maha suci zat. Kalau maha suci zat ini artinya yang punya kepentingan, yang berkepentingan, yang mengundang, yang memperjalankan adalah zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kemauan Nabi Muhammad, bukan keinginan Nabi Muhammad, tapi memang undangan dari Allah. Karena apa? Karena kalau peristiwa ini tidak diawali dengan kalimat subhanalladzi, maha suci zat yang telah memperjalankan, maka logika kita pasti akan janggal. Enggak mungkin Muhammad jalan malam-malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Palestina kok dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini logika kita nggak akan ketemu. Dengan kendaraan super canggih buatan manusia apapun itu nggak akan bisa. Bahkan sampai zaman kita yang modern ini, perjalanan dari Mekah ke Palestina sampai balik lagi dengan waktu yang seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj tidak akan bisa. Ini zaman sekarang saja yang teknologinya sudah sedemikian maju, apalagi di zaman Rasulullah. Makanya kalimat subhanalladzi itu menjadi kata kunci. Kalau Allah yang memperjalankan, maka tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya jadi mungkin. Makanya perjalanan ini itu logikanya jangan pakai logika kita, logikanya pakai logika Quran. Logikanya adalah logikanya Allah. Kalau Allah sudah mengatakan subhanalladzi, berarti yang punya kepentingan, yang mengundang, yang memperjalankan adalah Allah. Allah yang maha kuasa, tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Meskipun logika manusia tidak bisa menjangkau. Ini satu kalimat kunci. Jadi subhanalladzi asra, zat yang telah memperjalankan siapa? Abdihi. Ini juga kata para ulama sebagai kata kunci di dalam memahamkan kita bahwa yang diperjalankan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Muhammad yang statusnya sebagai abdun, bukan berstatus sebagai Rasulullah, bukan status sebagai nabi, bukan status sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi status abdun ini yang dibawa Nabi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Maknanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadiah setelah Nabi Isra dan Mi'raj itu sholat. Yang sholat itu kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya kita, sarana media jumpanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin berjumpa dengan Allah bisolat melalui media sholat, jangan bawa status sosial apapun kecuali status kehambaan. Jangan kemudian kita kaya datang kepada Allah dengan status kekayaan kita. Jangan kita hadir kepada Allah dengan sholat karena kita punya jabatan, hadir dengan status jabatan kita. Karena apa? Sholat itu equal, sama saja. Yang rakyat, yang pejabat, ya semuanya sama. Ruku ya ruku, sujud ya sujud, beralaskan yang sama, menghadap kiblat yang sama. Tidak ada yang spesial dibandingkan dengan yang lain. Bahkan menjadi makruh kemudian
ketika ada seorang hanya karena jabatannya kemudian matok, misalnya masang sajadah di tempat yang depan kemudian ditinggalkan, nanti ini khusus untuk si fulan karena dia itu dihukumi sebagai makruh di dalam sholatnya. Jadi equal di dalam sholat, walhasil apa? Nabi di dalam ayat ini mengajarkan kalau kita ingin berjumpa, hadir di hadapan Allah, jangan membawa status apapun, status sosial kita, pangkat jabatan kita, kekayaan kita, ketenaran kita, atau apapun, itu semua kita tinggalkan. Yang ada adalah status kehambaan. Buktinya apa status kehambaan kita? Ketika kita tawajuh ilallah di dalam sholat. Buktinya ketika baru mengangkat memulai sholat, kita angkat tangan sebagai bukti bahwa kita itu abdun. Tangan kita angkat. Jadi tangan atau mengangkat tangan itu bukti kita hamba. Ada zat yang kita sedang hormati, yang sedang kita tuju, yang sedang kita tawajuh kepadanya. Bahkan kemudian setelah itu kita berikrar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inni wajjahtu, saya hadapkan wajah. Kemudian kita berikrar berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah pasrah apapun, hidupku, matiku, ibadahku, semuanya untuk Allah. Pasrah bongkok. Kita nggak bawa apa-apa, yang dibawa itu hanya cukup untuk satrul aurat, menutup aurat. Kita nggak bawa karena kekayaan kita bawa gelang yang banyak. Kita nggak bawa perhiasan yang banyak, enggak. Yang kita bawa sesuatu yang hanya cukup untuk datang kepada Allah. Nah, ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, abdun itu menjadi kunci. Makanya di dalam inti sholat adalah betul-betul menunjukkan kita bahwasanya hal yang paling kita hormati, yaitu kepala, kita letakkan, kita sungkurkan ke tempat yang paling rendah. Kita sejajarkan dengan telapak kaki kita. Itu bukti kehambaan. Hanya di dalam sholat itu kita paling dekat dengan Allah itu, yaitu saat ketika kita sedang sujud. Karena apa? Itu adalah posisi kehambaan yang paling tinggi. Jadi Allah memperjalankan baginda Rasulullah SAW di abdi, Nabi sebagai hamba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata kunci lagi, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi diperjalankan oleh Allah di malam hari, startnya, mulainya, bandaranya Rasulullah itu dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan agung, perjalanan suci Rasulullah SAW itu dimulai minal masjid ilal masjid. Ini satu hal yang luar biasa, bahwa Allah mengajarkan kepada kita kalau kita pengen dekat dengan Allah, startnya itu dimulai dari masjid. Karena Nabi bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya al masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid ini masjid, itu hakikatnya adalah rumahnya kita. Kira-kira kalau di rumah betah betul? Betah. Ada orang di rumah sendiri nggak betah? Nggak ada. Kalau di rumah pasti betah.
Dan rumah kita yang hakiki ya kita masjid. Maknanya apa? Harusnya kita punya kerinduan terhadap masjid. Kalau sehari nggak ke masjid saja rasanya ada yang hilang, ada yang kosong, ada yang kurang. Nah, ini orang-orang yang disifati dalam hadis Rasulullah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya rindu, punya keterpautan, ada ketertarikan dengan masjid. Ini rumah hakiki kita. Nah Ustaz, gimana dengan rumah kita? Apakah itu bukan rumah kita? Kata Nabi, baituka kal maqabir. Rumah kita yang kita bangun dengan mewah, kita baik-baiki interiornya, kita kasih indah-indah yang menurut kita biar kita itu nyaman. Kata Nabi itu, rumah kita yang setiap hari kita tempati tinggali tidak lain dan tidak bukan laksana kuburan saja. Kuburan itu apa? Kuburan kalau kita bongkar hanya onggokan tulang, hanya kumpulan dari daging-daging, dan itu persis seperti rumah kita. Rumah kita akan berubah status dari kuburan menjadi status yang bercahaya manakala rumah kita dijadikan sebagai tempat untuk rukuk dan sujud dan tempat untuk membaca Al-Quran. Kata Nabi, nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu itu dengan memperbanyak sholat dan bacaan Al-Quran. Kalau rumah yang tidak pernah dijadikan sholat, tidak pernah di dalamnya ada bacaan Al-Quran, itu tidak lain hanya kuburan saja. Nah rumah kita ya masjid. Makanya ketika kita ingin dekat dengan Allah, kata ayat ini, ayo berangkat dari masjid ke masjid. Artinya start kita itu berangkatnya dari masjid. Ustaz, kami kan perempuan, ibu-ibu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu bagusnya sholat di rumah. Nggih Bu? Setuju? Senang Bu? Ada garansi dari Rasulullah SAW. Tapi ibu-ibu kalau kita lihat Quran, jadi kalau dari gradasi sumber hukum yang utama itu kan tentu Al-Quran, Al-Hadis, kemudian baru sumber-sumber hukum yang lain. Ada ijma, qiyas dan sebagainya. Quran itu mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini Quran, bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah. Kalau nggak salah ayatnya berapa? 34 atau berapa? Nah, 43. Karena kemarin baru dibahas di pondok, jadi ingat-ingat lupa. Quran itu mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, keluarkan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama-sama bareng-bareng berjamaah dengan orang yang rukuk. Artinya apa? Perintah awal sholat itu aslinya disuruh berjamaah. Kira-kira ayat itu yang disuruh berjamaah laki-laki saja atau perempuan juga? Perempuan juga. Semuanya. Ya, dari ayat awal atau perintah awal dalam melaksanakan sholat adalah warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bareng-bareng dengan orang yang rukuk. Artinya apa? Disuruh berjamaah, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, adapun hadis yang kemudian Nabi mengatakan bahwa utamanya perempuan itu di rumah. Karena memang melihat dari asbabul wurudil hadis, itu zaman Rasulullah SAW itu belum sezaman kita. Zaman Nabi itu perempuan keamanannya itu enggak terjamin. Enggak bisa terjamin, kalau keluar kemudian dikhawatirkan fitnah dan lain sebagainya. Maka kemudian Nabi SAW dalam rangka menjaga harkat martabat kaum wanita, Nabi membuat SOP sebagai bentuk untuk penjagaan terhadap perempuan.
kemudian muncul hadis tadi bahwa utamanya perempuan itu sholatnya bagus di rumah. Di rumah pun yang paling tersembunyi di kamar. Itu sebetulnya tadi dalam rangka menjaga kehormatan kaum perempuan. Tapi kalau kemudian ilatul hukminya itu hilang, di zaman kita itu sudah aman. Apalagi kalau misalnya ke masjid bareng dengan suami, bareng dengan anak, itu kan malah luar biasa. Mendidik anak secara langsung, memberikan contoh. Jadi anak-anak dibiasakan ke masjid, anak-anak dibiasakan untuk sholat jamaah. Artinya apa? Kemudian ini membekas di dalam hati dan pikiran anak-anak. Oh, ternyata orang tua itu biasa sholat di masjid jamaah. Nah, ini tentang apa? Warka'u ma'ar-raki'in. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, kita mulai startnya minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau Isra dan Mi'raj, berangkatnya bukan dari rumah beliau, tapi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu untuk pembahasan pada pagi hari ini. Mungkin kalau ada tambahan